Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah dan bunda. Perkenalkan, saya Lili Fajria akan memberikan sebuah orientasi seksual ya, mengenal orientasi seksual pada anak remaja. Baik ayah dan bunda, kita tahu bahwa orientasi seksual itu adalah sebuah pola ketertarikan seksual, romantis atau emosional untuk berhubungan dengan orang lain. Apakah itu laki-laki, wanita atau keduanya. Ya, jadi kenapa ini kita pelajari ya ayah bunda? Kita akhir-akhir ini banyak mendengar perilaku-perilaku remaja ataupun orang dewasa yang melakukan perilaku menyimpang. Salah satunya adalah perilaku seksual menyimpang yang kita kenal istilahnya trennya adalah LGBT. Nah, LGBT itu dilakukan apabila orientasi seksualnya sudah menyimpang. Ini yang perlu kita pahami ya ayah bunda. Kita tidak ingin anak-anak kita, generasi muda yang akan datang, yang harapan bagi ayah dan bunda masuk atau menderita perilaku-perilaku yang seperti ini. Nah, kita udah tahu tadi bahwa orientasi itu adalah pola ketertarikan. Kenapa orientasi atau pola ketertarikan itu bisa ada? Ini sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan remaja itu. Mulai dari dia lahir sampai dia menjadi pubertas. Orientasi ini terbentuk menjelang pubertas. Nah, ini makanya kita perlu pahami bersama ayah dan bunda. Ayah bunda bisa memantau, mengarahkan anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Kita lihat satu persatu ya. Untuk mengenal orientasi seksual pada anak itu tergantung kepada usia anak. Usia yang pertama kita melihatnya di usia 3 tahun. Pada saat ini anak mulai menyadari kondisi tubuhnya berbeda. Namun itu belum kentara. Dia hanya baru berpikir atau mereka-reka bahwa kenapa saya jadi laki-laki, kenapa yang lain jadi perempuan. Nah, namun saat ini bunda juga punya peran ya, menjelaskan kepada anak-anak kita, anak laki-laki seperti apa dan anak perempuan seperti apa. Kemudian di usia 6 tahun anak terlihat menyukai permainan, film, idola yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Nah, ini mulai kalau anak ayah bunda itu terlihat anak perempuan harusnya kan bermainnya permainan perempuan. Anak laki-laki juga begitu. Dia suka bermain sepak bola, bermain robot-robotan. Nah, namun kalau ternyata anak ayah dan bunda memiliki permainan yang berbeda, ini perlu kita waspadai. Anak laki-laki suka boneka, anak perempuan suka hal-hal yang dilakukan oleh anak laki-laki. Ini mulai terlihat. Tapi ayah bunda belum perlu cemas ya. Nah, perlu diarahkan, perlu dikembalikan dia ke jenis kelaminnya atau gendernya. Kemudian pada usia 11 sampai 12 itu anak terlihat berpenampilan berbeda. Kadang saat inilah dia mulai mengungkapkan orientasi seksualnya. Nah, ini masa-masanya ayah bunda perlu menyadari anak sudah mulai berpikir ya, di usia 11 sampai 12 tahun dia sudah mulai mencerna apa yang kita sampaikan. Nah, ini proses perkembangan yang terjadi dan ini perlu ayah bunda lihat, identifikasi dan waspadai. Kalau dari semua proses itu kita mengenal ada 3 jenis secara umum ya, jenis orientasi seksual itu. Yang pertama heteroseksual. Orang tertarik secara emosi dan seksual terhadap lawan jenisnya. Itu normal. Itu yang memang kita lakukan selama ini untuk regenerasi atau bereproduksi. Tapi ada golongan atau jenis homoseksual yang tertarik secara emosi seksual terhadap sesama jenisnya. Dan ada lagi yang biseksual yang tertarik secara emosi seksual terhadap lawan serta sesama jenisnya. Nah, ini kedua-duanya. Ada yang seperti itu, itulah yang perlu kita waspadai ya ayah bunda.
Nah, sekarang setelah kita mengenal jenis-jenis, kita melihat perkembangan seksual anak kita mulai dari usia 3 tahun, 6 tahun, 11 dan 12 tahun, kita harus ketahui apa saja faktor-faktor yang membentuk orientasi seksual tersebut, ya. Nah, yang pertama itu proses perkembangan. Tadi kita udah belajar ya. Jadi perkembangan usia 3 tahun, 6 tahun, 11, 12 tahun itu akan terjadi fantasi-fantasi ataupun orientasi seksual yang muncul pada seorang anak. Kemudian keadaan sosial budaya juga mempengaruhi tempat di mana individu itu lahir dan berkembang. Ini juga akan mempengaruhi orientasi seorang anak. Nah, kalau kita di daerah Minang atau Sumatera Barat, nah semua budaya itu mengenal heteroseksual, artinya ketertarikan seksual itu secara lawan jenis, ya. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh genetik dan hormon. Ini kalau menurut penelitian mengatakan bahwa genetik dan hormon itu hanya berperan 15%. Sementara sisanya yang 85% itu sangat dipengaruhi oleh pengasuhan dan lingkungan. Nah, ini peran kita yang besar, 85%. Kemudian tadi pengasuhan orang tua yang kurang tepat, ya, faktor lingkungan. Nah, ini yang 85% menjadi tugas kita ya ayah bunda untuk mengarahkan anak-anak kita. Jangan lelah melihat perkembangan anak terus menerus sampai dia kita hantarkan menjadi anak yang dewasa yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Kemudian bagaimana cara membentuk? Ada 6 cara sebetulnya atau tips yang bisa kita berikan kepada ayah dan bunda, karena tadi pengaruh pengasuhan dan lingkungan itu banyak atau tinggi sekali. Tentu ini ke arah yang lingkungan dan pengasuhan. Yang pertama adalah kenalkan jati diri dan identitas seksual sesuai dengan jenis kelamin. Jadi kalau anak perempuan, ayah bunda memang harus memperlakukannya seperti anak perempuan. Kalau anak laki-laki, ya memperlakukannya seperti anak laki-laki. Jangan anak laki-laki karena bunda menginginkan dia perempuan, nanti bunda asuh dia secara perempuan. Ya, ini akan berbahaya bagi jati diri anak. Yang kedua, batasi penggunaan gadget. Nah, ini yang sekarang ini yang menjadi musuh yang paling besar bagi kita orang tua ya, ayah bunda. Gadget, Android atau smartphone ini adalah hal yang tidak asing lagi bagi anak-anak kita. Dan ini pintu masuk bagi anak kita berubah orientasi seksualnya. Apa yang terjadi di gadget atau di Android itu bisa dia melihat apa saja. Pornografi salah satu yang akan meracuni atau merusak otaknya. Ya, akibatnya apa? Orientasinya juga bisa akan berubah. Yang ketiga, dampingi anak saat nonton televisi. Nah, nonton televisi juga salah satu hal yang akan mempengaruhi pikiran dan orientasi seorang anak. Ya. Kemudian yang keempat, kalau di rumah saat usia 7 tahun seharusnya ayah bunda sudah mulai pisahkan dia tidur, ya. Anak laki-laki dengan perempuan jangan lagi tidur dalam satu tempat tidur. Tentu juga perempuan sama perempuan juga tidak boleh tidur dalam satu tempat tidur. Dan kalau memang situasinya tidak memungkinkan, tentu ayah bunda bisa memodifikasi tidak satu selimut. Nah, ini akan juga bisa mengurangi atau merubah atau mengarahkan orientasi seksual seorang anak. Yang kelima, awasi permainan anak, terutama saat dia tadi berusia 11-12 tahun, masa pubertas ya. Nah, saat ini juga dia tahu ini kapan dia kalau memang dia udah mulai ketertarikan dengan lawan jenis, itu artinya arah orientasinya adalah heteroseksual. Tapi kalau itu berbeda, ayah bunda harus segera melakukan mewaspadai dan melakukan pengarahan yang lebih ketat.
Ya. 6, merasa malu melihat adegan ciuman sesama jenis. Nah, ini juga ayah bunda harus berikan atau katakan kepada anak itu adalah tindakan tercela, sehingga anak bisa berpikir bahwa itu tidak baik. Ya, nah, mungkin itu ya ayah bunda hal-hal yang perlu kita kenal dari orientasi seksual, mulai dari tumbuh kembang seorang anak, kemudian bagaimana bentuk-bentuk jenis orientasi seksual tersebut, kemudian apa yang akan ayah bunda lakukan. Nah, berikut nanti akan kita coba sampaikan atau coba tayangkan sebuah tanya jawab sebetulnya ya antara seorang ibu dengan psikolog ya di tabloid kita mendengar atau bisa mengambilnya bahwa ada keresahan ibu yang sudah khawatir dengan kondisi anaknya. Baik ayah bunda, untuk kesempatan berikut kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.